Disantet oleh keluarganya sendiri. Seorang anak muda, seorang pria. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Akbar lahir tanggal 23. Disantet oleh keluarganya sendiri. Pernah ke orang pintar untuk mengobati pengaruh santetnya. Konon, kakek kandungnya lah yang menyantet Akbar. Karma buruk seperti apa yang dijalani Akbar? Akbar, apa-apaan ini? Pelet makanan ikan bukannya kamu kasih ke ikan, malah kamu buang-buang begini. Ngapain, kek? Kakek aja nggak bayar gaji aku kok. Kek, ini udah 2 bulan, kek. Emang aku bantu kakek kerja gratis? Kamu kerja belum becus, Akbar. Berani-beraninya kamu minta gaji. Makanya, kakek bayar gaji aku dulu, baru aku becus, kek. Kamu aku biayai dari kecil sampai sebesar ini. Baju kamu, makan kamu. Berapa itu semua kalau dihitung? Nggak peduli, kek. Aku tetap minta hak aku, kek. Hah? Kek! Dasar kakek pelit, nggak tahu diri. Aku benci kakek. Aku doain semoga usaha kakek semuanya nggak lancar. Pokoknya gue harus cari cara supaya gue bisa dapat gaji dari kakek pelit itu. Gaya so banyak ilmu, so sakti. Gue nggak takut. Aduh, akhirnya kecepat, Siapa lo? Keluar sini kalau berani. Lo pikir gue takut sama lo? Kenapa? Kenapa ini orang? Kita tolongin. Akbar. Ini tuh semua gara-gara bapak kamu, Mas. Kamu tuh anak sakit kejang-kejang, kok bapak yang disalahin? Ini itu bukan kejang penyakit. Ini tuh guna-guna yang dibikin sama bapak kamu. Gara-gara si Akbar nagih gaji selama dia kerja di tempat bapak, dia tuh hasilnya. Bukannya uang yang dibawa, malah Akbar jadi seperti ini, Pak. Kamu tuh lupa diri ya? Hah? Kamu lupa apa? Bapak yang kasih modal kerja buat kita, Bu. Tapi uangnya kamu yang ngabisin. Masih untung, Bu, Bapak mau terima Akbar kerja. Kerja? Kerja apa, Mas? Kerja kok nggak ada duitnya? Iya! Akbar? Akbar. Akbar, kamu Akbar. kemana? Akbar. Kakek! Kakek! Kamu itu bisa tenang nggak? Kakek kamu tuh lagi ada pasien. Aku nggak peduli. Pasti kakek kan sengaja bikin aku tiba-tiba sakit gara-gara aku minta gaji aku, iya kan? Kasih tau kakek ya, aku nggak bakal takut sama dia. Pokoknya dia harus bayar gaji aku. Jangan cuma mau terima duit pasien aja. Sama cucu sendiri pelit, bukannya ngasih duit, bikin aku kejang. Kamu itu kalau ngomong jangan asal nuduh. Kenapa? Hati-hati kamu. Kenapa? Aku nggak takut. Cuh. Setelah itu, saya timbul unek-unek atau perasaan nggak enak di hati gitu tentang kakek saya. Kira saya ngucap dalam hati, kakek saya itu orang spiritual juga. Lalu Iya, seorang paranormal. mungkin kodam yang ada di badan beliau mengetahui bahwa saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk kakek saya.
aku akan balas semua perbuatan kakek. Nggak takut. Sekarang siapa yang lebih berani? Aku atau kakek? Cucu durhaka. Akbar, kamu harus terima hukuman atas perbuatanmu yang lancang ini. Malam-malam kok pengen mandi ya? Panas banget ya hari ini. Mana lagi si bapak nih? Hah? Kok airnya jadi merah? Loh? Mas! Mas! Ada apa sih? Hah? Mas, ini kok jadi darah, Mas? Ya, air biasa loh, Mas. Iya Bu, ini merah. Ini darah Bu. Bismillah. Ayo pelan-pelan taruh sini. Pak, Ibu. Ya Pak. Akbar, ini anak saya kenapa Pak? Tadi saya lihat ketemu pingsan di pinggir jalan. Iya. Kalau begitu Pak, tolong dibawa ke dalam ya. Tolong Pak. Yuk, ayo bantuin. Aduh. Mas, kenapa ada kita, Mas? Ini Bu, warga nemuin Akbar pingsan di jalan. Udah Pak, kalau begitu saya terima kasih ya. Terima kasih udah ngantar anak saya. Iya Pak, yaudah kalau gitu kita permisi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya tiba-tiba sempat nggak sadar 1 minggu itu. Akhirnya saya meminta untuk orang tua saya berobat ke salah satu alternatif. Yang kebetulan alternatif itu teman ayah saya sendiri. Kata beliau, ini di punggung kamu ada keris, lalu ditutup dengan yang tulisannya itu innalillahi itu. Yang menaruh barang tersebut atau kodam kakek saya langsung ditarik ke tempat yang ngobatin saya. Ini agak berat. Ya ampun, Mas. Kenapa? Akbar! Kenapa sih, Akbar? Mas, kok bisa begini? Kenapa? Ya Bu. Akbar begitu? Akbar, kamu udah sadar, Nak? Akbar. Akbar. Aku takut Bu. Bu. Akbar, Bapak sama Ibu ada di sini. Kamu udah seminggu nggak sadarkan diri, Akbar. Seminggu Bu. Iya, Ibu tuh sampai khawatir banget, Nak. Tapi syukurlah sekarang kamu udah sadar. Di punggung kamu ada sesuatu yang nempel. Sebuah benda berupa keris. Dan ada tulisan. Bu, aku sakit. Itu memang Perih. tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itu benda gaib. Akbar, Sepertinya kamu pernah menyakiti seseorang. Sehingga kodamnya tidak bisa terima. ini pasti semua ulah Bapak kamu. Gara-gara si Akbar waktu itu nagih gajinya. Kamu tuh selalu nuding bapak saya. Bisa aja orang lain Bu. Ya siapa lagi, Mas, kalau bukan Bapak kamu? Akbar. Berikan air putih ini. Dan minumkan setiap hari dengan rutin. Agar supaya keris yang menempel di punggungnya bisa hilang. Makasih
kasih banyak ya, Pak. Makasih, Mas. Kalau begitu, saya mohon pamit. Kasih ya. Makasih, Mas. Bu. Sakit, Bu. Bapak kamu. Ini pasti semua ulah bapak kamu. Aku yakin, Mas. Bu, saya nggak mau ribut ya, Bu. Siapa lagi yang mau nyakitin Akbar kalau bukan kakaknya yang dukun itu? Kamu keterlaluan, Bu. Akbar, semoga makhluk gaib itu segera pergi dari badan kamu ya, Nak. Aduh, kok punggungku sakit ya? Kok makin berat ya? Aduh, kenapa motornya jadi... Akbar mana sih? Kok nggak datang-datang? Ya Allah, Akbar, kamu nggak apa-apa kan? Bar, ya Allah, Akbar, kamu nggak apa-apa kan? Akbar, Kamu ngapain sih berdiri di tengah jalan? Bosan hidup? siapa yang berdiri di tengah jalan? Aku malah mau nolongin kamu, kok kamu marah-marah sih? Nggak usah bantu aku. Sana kamu. Akbar, aku ini pacar kamu loh. Kok kamu berubah gitu? Akbar, Akbar kamu kemana? Akbar, Akbar. Kok dia malah ninggalin aku sih? Sudah sadar, Akbar? Iya, katanya kamu pingsan seminggu, Bar. Akbar, Lo tau nggak? Itu semua gara-gara kakek gue. Masa cuma gara-gara gue minta gaji gue, terus gue dikerjain kayak gitu dan gue nggak sadarin diri. Jangan sembarang kamu kalau ngomong, Bar. mana mungkin sih kakek ngerjain cucunya sendiri? Gimana nggak mungkin? Orang jelas-jelas kakek gue kok yang ngerjain gue. Nah, nggak mungkin. Banyak ngomong lo. Sini, bagi gue. Kok ini kopinya ada cacingnya? Tuh, cacing apa sih? Sini, coba lihat. Coba lihat. Apaan sih, orang nggak ada cacingnya? Nggak ada cacing, kan? Masa ada cacing kok? Mana nggak Nggak ada cacing ini. Aneh. Sial! Aduh, sial banget. Kenapa pakai berhenti lagi, nggak bisa nyala motornya? Aduh, kenapa makin berat sih? Aduh. Kenapa kaki gue kaku banget? Tolong! 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 Jadi kamu minum cacing dan hampir menabrak si Anissa. Dan barusan ada tangan yang memegang kaki kamu. Iya, Bu. Semuanya aneh. Dan gak ada yang lihat, Bu. Aku ngerasa selalu ada makhluk gaib yang ikutin aku, Bu. Mas, ini pasti bapak kamu. Aku yakin pasti dia yang ngerjain cucunya. Cukup, Bu. Jangan ngomong sembarangan. Bapak tuh sayang sama Akbar. Pak, kalau kakek sayang sama aku, Pak, harusnya kakek bayar gaji aku, Pak. Ini apa? Iya benar. Sejak si Akbar menagih gaji ke bapak kamu, banyak banget kejadian aneh di sini. Mas, bapak kamu itu orang sakti. Pasti gampang banget kejarin si Akbar. Diam! Udah, cukup! Bapak, tumben Bapak kesini. Aku dengar Akbar sakit. Aku mau terawang dan mau mengobati dia. Bapak mau ngobatin? Bapak kan yang ngelakuin ini semua ke Akbar? Pak, Akbar itu cucunya Bapak. Nggak mungkin ada orang lain yang menyakiti dia. Dia itu nggak punya musuh. Bu, kamu jangan nuduh Bapak. Alah, siapa lagi kalau bukan Bapak kamu, Mas? Pak, maafin istri saya, Pak. Dia nggak ada maksud seperti itu, Pak. Kalian berdua ini tidak bisa mendidik anak. Hah? Sampai-sampai si Akbar itu lancang pada kakeknya. Dia berani sama kakeknya, kurang ajar. Gimana dia nggak lancang?
Orang Akbar kan cuma nagih gajinya. Tapi apa balasannya Bapak? Bapak nggak usah datang lagi ke rumah ini kalau cuma mau menghancurkan keluarga kami. Pak. Kalian tidak akan selamat sampai kalian minta maaf pada saya dan mencium kaki saya. Hah. Kita udah keterlaluan, Bu. Kita udah bikin sakit hati Bapak. Dan ini karena ucapan kamu juga. Biar aja, biar dia itu mikir. Masa dia tega sih nyakitin kita dan cucunya sendiri? Ada apa, Bu? Ada apa? Ibu kenapa, Bu? Astaga. Kenapa ada pegas tangan di pipi Ibu? Barusan ada yang tampar Ibu. Kencang sekali. Jangan-jangan makhluk gaib, Bu. Siapa yang tampar ya, Pak? Ini pasti kodam yang dikirim sama bapak kamu, Mas, untuk meneror keluarga kita. Udah, Pak, lawan! Lawan, Pak! Aduh! Oh, busuk. Hah? Bapak! Ibu! Bu! Bapak! Ada apa? Itu, Pak, Bu. Ada pocong. Iya, Pak. Itu kayak pocong. Bau banget lagi, Pak. Iya. Pak. Bener, Pak. Itu santet. Ini pasti bapak kamu yang ngirimin ini, Pak. Saya kenal kain kafan ini. Kain kafan ini sering digunakan Bapak kalau mau nyangkut orang. Mau kemana? Hah? Minggir, saya mau ketemu Bapak. Bapak itu lagi ritual, nggak ada yang boleh ganggu. Saya ini anaknya, dan saya tahu apa yang dilakukan Bapak malam-malam begini. Minggir! Mas, Bapak itu berpesan sama saya, pokoknya siapapun nggak boleh ada yang ganggu beliau. Minggir sana! Ayo, saya tahu tempat ritual Bapak. Mas, aku takut, Mas. Udah. Bapak pasti ritual di sini. Yakin, Mas? Pasti. Wah, kalian mengganggu ritualku. Saya mau bicara sama Bapak. Dari kecil kamu sudah saya ajari agar jangan mengganggu Bapak kalau Bapak sedang berada di ruangan ini. Tapi Pak, ini Pak, ini buktinya. Kain kafan ini punya Bapak kan? Ini Bapak selalu gunakan kalau Bapak mau menyantet orang. Iya kan? Kenapa Pak? Apa salah kami Pak? Kalian lebih tahu apa salah kalian. Tapi, Pak, kan anak saya kan minta haknya, gajinya dia. Aku lebih tahu tentang cucuku. Tolong Pak, jangan ganggu kami Pak. Jangan ganggu anak saya Pak. Pergi kalian. Sakit. Sakit. Akbar, kamu kenapa? Punggungku, Bu. Sakit banget, Bu. Sakit. Coba bawa ke teman kamu, Mas. Ayo. Iya, iya Bu, iya. Akbar, ayo. Langsung bawa ke Ayo Akbar, teman kamu. ayo. Sampai saya dibungkus kain kafan, akhirnya barang tersebut bisa diambil. Saya balik lagi ke tempat teman ayah saya. Lalu kata beliau, kamu harus mandi larung katanya. Mandi larung. Mandi larung itu kita mandi di kali, tapi pakai kelapa hijau, telur ayam kampung, lalu saya mandi itu di kali. Tepatnya mau maghrib saya mandi. Saya akan coba, tapi ada ritual khusus untuk mengeluarkan benda gaib dari tubuh anak ini. Ritual apa, Mbah?
anak ini harus mau dibungkus dengan kain kafan. Hah? Dibungkus kain kafan? Ya. Keris dan makhluk hidup sudah keluar dari tubuhnya. Keris nanti akan hilang dengan sendirinya. Mas! Kenapa, Bu? Mas, lihat deh Mas. Ini aku udah masak 3 kali tapi kok berasnya basi terus ya? Ini berasnya jelek kali, Bu. Udahlah, buat baru aja lagi. Enggak kok, ini nasi yang biasanya kok Mas. Aneh, jangan-jangan kita dikerjain lagi nih Mas. Jangan ngomong sembarangan, Bu. Kemarin kan udah dibuang semua. Pak, badanku terasa berat, Pak. Ya, itu mungkin efek dari ritual kamu kemarin, Akbar. Tapi kok berat banget sih, Pak? Ulat, Pak, Bu, ulat. Iya, Bu, ulat. Ulat, Bu. Ya ampun, tuh kan Pak, bener kan Pak? Jangan-jangan mesti ada yang nempel di tubuhnya si Akbar. Akbar, kenapa kamu? Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Ngomong masih apa kamu? Si Akbar? Bu, ada makhluk yang nempel, Bu, di badanku, Bu. Dia belum pergi, Bu. Ini pasti ulahnya kakek. Aku benci sama kakek. Akbar. Akbar harus mandi larung. Mandi larung? Iya, untuk menghilangkan makhluk gaib yang masih menempel. Makhluk itu memang belum bisa lepas dari kamu. Karena orang yang mengirim ke kamu ini ilmunya sangat kuat. Oke, aku akan lakukan itu. Kamu harus mandi di kali di saat waktu menjelang maghrib dengan menggunakan air kelapa hijau dan telur ayam kampung. Akbar. Bu, aku mual banget. Keluarkan semuanya. Tadi saya sudah berinteraksi dengan penunggu sungai ini. Dia sudah mengambil energi negatif kamu. Tapi energi negatif kamu memang sungguh sangat kuat. Aku mual banget, Bu. Pak, itu apa, Pak? Bu. Kalian harus segera pindah dari sini. Ini sudah berbahaya sekali. Karena ilmu orang yang mengirimkan ini sudah sangat tinggi dan sulit dikalahkan dengan waktu yang singkat. Kalau kalian pindah, gaib yang diutusnya bingung dan kehilangan jejak. Puas Pak, puas Bapak udah santet cucu Bapak sampai mau mati. Apa maksud kamu? Halah, Bapak nggak usah pura-pura nggak tahu. Bapak itu dukun santet yang ilmunya sangat tinggi. Dan yang punya masalah dengan cucunya itu Bapak. Sampai tega-teganya kirim makhluk gaib dan benar-benar mistik rumah kami. Hati-hati kamu bicara. Aku nggak peduli. Aku nggak terima Pak si Akbar sampai muntah darah seperti itu. Cukup. Sekarang kamu keluar dari sini. Ingat ya, Bapak akan terima pembalasannya. Kakek yang suka santet cucunya. Dasar
yang gak waras. Besar, belin ya. Awas aja ya. Akbar, ngapain kamu di sini? Aku khawatir sama ibu. Ibu beneran ketemu kakek? Iya, dan barusan ibu maki-maki dia. Ya ampun, Bu. Kakek pasti marah besar, Bu. Ya udah, Bu. Kita harus pergi dari sini. Dan kita harus cepatnya pindah rumah. Bu. Akbar. Aduh, Kaki ibu terkilir, Bu. Kaki ibu sakit, Akbar. Kaki ibu gak bisa digerakin. Kaki ibu gak bisa digerakin. Ya udah gini aja, aku gendong ibu ya. Nanti di depan kita cari taksi. Yang penting kita pergi dulu dari sini, biar kakek nggak tahu, ya. Iya. Pelan-pelan, Akbar. Akbar, kenapa kaki ibu jadi sakit begini? Kita ke dokter aja ya, Bu. Aduh, kok bisa begini, Bu? Mas sakit. Ini sakit nggak wajar, Bu. Kamu tadi ke rumah Bapak kan? Aduh, kok kamu nekat sih, Bu, ke rumah Bapak? Saya kan udah bilang berkali-kali, Bu. Jangan pernah temui dia. Apalagi kamu ke sana hanya untuk marah-marah. Ya udah, sekarang kita ke dokter aja, Pak. Enggak, Akbar. Bapak harus temui kakek kamu. Ini sama aja kita naruh nyawa kita sama dia. Kamu sih, Bu, gara-gara ceroboh. Pak, saya ingin bicara, Pak. Aku ini mau keluar kota, nanti aku terlambat. Saya mau bicara sebentar. Maafin Rini, Pak. Saya tahu dia salah. Dia udah temui Bapak tanpa saya tahu. Saya minta maaf. Sudah berkali-kali kamu menyakiti perasaanku. Istrimu itu tidak punya adab. Kamu tegur dia. Atau aku yang akan menegur dia lebih keras. Pak. Sebentar, Pak. Kira. Pak, buka, Pak. Pak, maafin Rini, Pak. Pak. Buka, Pak. Pak. Pak, maafin saya, Pak. Buka, Pak. 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 Kenapa kakeknya tega ngerjain cucunya sendiri sih di sini? Karena ada rasa luka batin di sini, Robi. Sebagai seorang kakek melihat cucunya kurang, yang dari opini sang kakek adalah kurang ajar. Cucu yang tidak tahu balas budi. Kemudian saya juga melihat kebencian yang ditabur oleh kakeknya dan berujung juga, sebenarnya saya melihat kamu ya, Akbar. Saya juga merasa kamu masih benci dengan kakek kamu. Masih ada tersimpan ganjelan saya melihat di sini. Dan auranya sangat magis sekali karena paranormal. Ini pasti mahal. Kasihan Bapak nggak ada uang buat bayar sewanya. Harus cari di mana ya? Iya, udah. Terus tadi gimana? Akbar, mereka berpacaran. Mereka berpelukan di jalan di depan mata kamu. Akbar, stop! Kamu apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan, Nis? Kamu selingkuh, jalan dengan pria ini soal gandengan tangan, pelukan mesra. Ingat, Nis, kamu itu berhijab dan kamu anak ustadz. Atau malu banget. Kamu apa-apaan sih, Akbar? Kamu keterlaluan ya? Setan apa lagi sih yang masuk ke dalam tubuh kamu? Dia ini sepupu aku, Imam. Aku nggak ngerti ya. Kamu tuh kenapa? Tapi kamu tuh keterlaluan, tau gak? Nis, maaf Nis, aku nggak tahu Nis. Udah, cukup kamu perlakuan aku kayak gini. Aku sebenarnya nggak tahu kamu tuh kenapa. Tapi tolong gak usah peduliin aku lagi.
sekarang kita putus. Kakek Purnomo! Keluar! Kek! Keluar sini! Ngapain kamu teriak-teriak? Kakek Purnomo lagi pergi. Keluar kamu mendingan. Hah? Kakek nggak ada? Iya, dia pergi. Bagus, kalau gitu aku bisa hancurkan cepat kakek. Kek, kalau kakek udah pulang, keluar kek. Aku mau bicara kek. Ayo kek, keluar. Ayo lagi. Ya. Iya. Ayo kek, tangkap bola aku kek. Wut. Kurang keras, ayo keras. Yo, aduh, pinter. Begitu main bola ya, yang keras. Push. Pinter. Apa? Saya ditipu lagi sama rekan bisnis saya, Pak. Tolong, Pak. Kerjain mereka, Pak. Aku males urusan sama kalian. Pak, Bapak mau saya sama istri saya melarat, Pak? Rumah, mobil, semua disita. Gak mau kan, Pak? Kamu jangan pinjam sama orang lalu nagih ke saya. Saya nggak mau bantu lagi. Sudah bosan saya urusan kamu itu kayak gitu. Bilangin tuh istri kamu, jangan boros-boros dia. Bapak, kalau Bapak mau kami bayar, pasti kami bayar. Masa Bapak biasa nyantet dan dibayar orang, tapi nggak mau nolong kita? Aku nggak mau urusan sama kalian lagi. Kalian benahin hidup kalian. Kalian tanggung jawab sendiri. Utang sama orang, kamu bayar. Tanggung jawabmu itu. Aku nggak mau urusan sama itu. Kita masuk Akbar. Ayo Pak. Akbar pulang sama kita, Pak. Sini, Pak. Sini. Pak, aku mau sama kakek, Pak. Udah, Akbar sini aja. Pak, kalau Bapak masih mau ketemu sama Akbar, santet orang-orang yang mau nagih hutang sama kami itu semua, Pak. Dan juga kacaukan semua rekan bisnis yang udah depak kami semua ini, Pak. Ular. Sudah berapa orang pintar kamu datangi? 3 orang, Mas. Temen saya sendiri aja udah angkat tangan. Kamu menantang Bapak. Ini berat. Anakmu nekat masuk ruangan ritual Bapak sampai dibalikin sama khodamnya. Padahal Bapak di luar pulau. Dia bisa tahu semua ini, walaupun telaganya nggak di sini. Mas, saya tahu Mas punya turunan ilmu penawar dari Bapak. Bisa nggak, Mas? Aku hanya senang koleksi benda-benda antik. Aku nggak ada bakat untuk menjadi paranormal dukun kayak Bapak. Saya harus kemana lagi, Mas? Ini. Aku ada benda ini. Ini ada penjaganya. Dapat menghalau aura negatif. Siapa tahu bisa menyembuhkan anak dan istri kamu. Dan kamu juga jadi aman. Ini bisa saya pegang, Mas? Iya. Makasih, Mas. Robi, ini ada satu kejanggalan lagi yang saya ingin tahu. Ada hal yang menarik di penglihatan saya. Saya ingin kamu ambil cincin yang warna merah itu, Robi. Ini vintage sekali, Roy. Terlihat tua sekali ya. Vintage. Wow. Oke. Saya melihat penampakan di dalam kepala saya berhubungan dengan cincin ini. Kamu tahu kan, kakekmu itu keras, ilmunya tinggi. Kasihan kamu. Aku nggak tahu kenapa kakek begitu benci sama aku dan keluargaku, Pade. Pade juga nggak tahu kamu berantem kenapa. Mungkin sama-sama keras, atau mungkin ada kata-kata kamu yang bikin Bapak sakit hati. Tapi kan nggak harus sampai kayak begini, Pade. Ini sama aja kakek menginginkan kami mati. Begitulah kalau ilmu ketinggian. Sebetulnya yang marah itu bukan kakek kamu.
Khodam dan penjaga-penjaganya yang marah. Makhluk-makhluk gaib yang ada di tubuh kakek banyak. Sampai anak buahnya pun banyak. Terus saya harus gimana, Pak De? Kasihan juga ibu. Sampai lumpuh begitu. Pak De nggak bisa ngobatin kalian. Kakek nggak nurunin ilmu bapak. Tapi aku sudah titipkan keris pelindung kepada bapak kamu. Dan kamu pakai ini. Ini apaan, Pak De? Wah, warna merahnya bagus banget, Pak De. Bukan cuma bagus, cincin itu bisa jagain kamu. Ya, buat jaga-jaga, siapa tahu ada yang menyerang kamu. Bisa jagain, Pak De? Iya. Dan ingat, cincin itu bisa jadi pengasihan. Boleh juga nih, kalau buat pengasihan. Boleh juga nih. Ada cewek nih. Boleh gue praktekin nih. Bekerja ya. Iya nih mas, mana bengkel jauh lagi dari sini. Saya boleh lihat dulu nggak? Siapa tahu bisa dibantu sih. Soalnya motor di rumah juga ada. Oh iya, boleh mas. Tadi aku cobain nggak bisa-bisa loh padahal. Motornya tahu kali mbak siapa yang ganteng. Kamu hebat sih, tapi aku belum tahu nama kamu siapa. Kenalin, nama aku Astri. Aku Akbar. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Nggak kemana-mana sih. Maksudnya mau pulang. Soalnya tadi dari tempat Pade. Nah, kalau kamu nggak ada rencana, temenin aku makan yuk. Aku lagi lapar banget nih. Kesini kan ada restoran bagus. Sekalian aku mau ngucapin terima kasih aku yang traktir deh. Mau ya? Yuk. Ya boleh. Yuk. Kamu kenapa? Bar? Nggak kenapa-napa. Sorry, aku harus ke tempat teman. Aku lupa. Yaudah deh, kalau gitu besok aja gimana? Tapi ngomong-ngomong, aku minta nomor HP kamu dong. Aku nggak punya ponsel. Hari gini nggak punya HP? Bohong banget sih. Kamu mau menghindar ya? Enggak, beneran ya. Aku harus pergi sekarang. Selamat siang. Bisa nggak ya? Kamu bikin aku balikan lagi sama Nisa? Hei, cincin. Buat Nisa kangen dan balikan sama aku. Ternyata enak juga punya makhluk gaib. Bisa disuruh-suruh. Sekarang kamu mengikuti jejak kakekmu ya. Kamu berteman dan memelihara makhluk-makhluk gaib sekarang. Tapi aku nggak sejahat kakek. Kakek udah ngerusak hidupku dan keluarga aku, kek. Kakek udah nyiksa ibu. Kek, tolong kek. Lepasin guna-guna dari kakek. Minta tolong saja sama makhluk-makhluk gaibmu itu. Hah? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zalazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in illa bima syaa wa wasi'a kursiyus samawati wal ardh wa la ya'uddu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Sadaqallahu.
Ada apa kok tadi aku dengar ada suara perempuan teriak gitu ya? Nggak ada apa-apa, Nak. Nggak ada apa-apa, coba lihat. Papa tuh senang sekali loh melihat kamu rajin tahajud, rajin ngaji. Kamu pasti dilindungi Allah. Sekarang kamu lanjutin aja ngajinya, ya? Ya udah, aku masuk ya, Pak. Siapapun yang menyuruh kamu, katakan, Allah lebih besar dari semua kekuatan makhluk yang ada di bumi. Dan Allah tempat kita kembali. Takluklah hanya kepada Allah. Suaranya Ustadz Rozak, ayahnya Nisa. Ya Allah, apa yang aku lakukan selama ini? Apa yang keluarga aku lakukan selama ini? Kami melupakanmu ya Allah. Pak. Nah Akbar, waalaikumsalam. Nah Akbar, bangun. Kenapa? Tolong Pak Ustadz, tolong. Kenapa? Ada apa Nah Akbar? Ada apa? Tolong aku dan keluargaku Pak Ustadz, kami semua terkena santet. Kami dikelilingi makhluk gaib, Pak. Dan nyantet kami sendiri. Itu kakek saya, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Nah, sudah. Ayo kita duduk. Nanti Nak Akbar cerita semuanya. Ayo kita duduk. Pak Syahroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat Pak Syahroni dan Ibu sudah kembali lagi ke rumah Allah. Iya Pak Ustadz, tolong bimbing saya dan keluarga saya Pak Ustadz. Saya dan istri saya ingin sembuh dari santet Pak Ustadz. Insya Allah Pak Syahroni, minta kepada Allah, bukan kepada saya. Insya Allah diijabah, kan saya cuma bisa mengantar. Iya Pak Ustadz. Oh ya Tante, Akbar di mana ya? Kok nggak kelihatan? Oh iya Anissa, kamu masih mau kan berteman dengan si Akbar? Iya Nisa, kamu mau kan maafin dia? Karena peristiwa kemarin itu hanya salah paham semata. Iya Om, aku maafin kok. Loh. Hentikan! Loh. Hentikan! Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Hentikan! Ada suara apa tuh? Suara Iya Pak Ustadz, saya juga dengar. dari sana kayaknya. Ayo kita lihat. Ayo. Kita periksa Pak Ustadz. Ayo. Hentikan! Hentikan! Allahu Akbar! Tolong! Allahu Akbar! Tolong! Saran saya kalian harus minta maaf sama Pak Purnomo. Apalagi Pak Syahroni dan Ibu sebenarnya punya kesalahan di masa lalu. Sebenarnya Pak Purnomo itu sayang sekali sama Akbar. Makanya apa yang diperbuat kepada kalian itu cuma mewujudkan kekecewaannya Pak Purnomo kepada Pak Syahroni dan Ibu. Masalah profesi Pak Purnomo serahkan, itu urusan dia kepada Allah. Mudah-mudahan kalian lebih senang, lebih bahagia. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Mau apa lagi kalian ini datang ke sini? Pak, saya dan keluarga saya datang ke sini untuk minta maaf. Apalagi dulu waktu Akbar masih kecil, Bapak udah ngerawat dan menyayangi Akbar dengan sangat baik. Saya minta maaf, Pak. Mohon maafkan kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Pak, maafkan Rini juga ya, Pak. Di masa lalu, saya pernah mengecewakan Bapak soal modal dengan gaya hidup kami.
Maafin ya, Pak. Kakek, maafin aku, Kek. Kakek ternyata benar semua. Soal Akbar nggak mau kerja dan minta gaji enak, Kek. Kakek juga benar soal kerja kemarin. Seharusnya Akbar bersyukur, Kek, udah dapat makan, Kek. Makasih ya, Kek. Kakek udah mengajak kembali Akbar ke kenangan saat kita main bola dulu, Kek. Maafin Akbar ya, Kakek. Akbar kurang ajar sama kakek. Aku maafkan kamu, cucuku. Aku maafkan kalian semua. Sering-seringlah datang ke rumah ini. Rumah ini sebagian akan aku wariskan kepada kalian. Aku akan meninggalkan kehidupan paranormal. Aku akan memakai ilmuku hanya untuk menolong orang yang sakit, untuk mengobati mereka yang membutuhkan pertolongan, agar kelak kalau aku meninggal, aku bisa terbebas dari hal yang musyrik dan haram. Iya, Kek. Kakekku, Mas, Ibu, Bapak, kakek saya, Pak. Bapak. Maafkan aku, Rini. Oh, maafkan saya ya, Pak. Maaf. Makasih ya Allah. Maafkan saya.